We pray for better days. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kami mahasiswa farmasi dari STIKES Harapan Ibu Jambi. Jadi di kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu topik mengenai farmakoekonomi, yaitu cost benefit analysis. Bagaimanakah cost benefit analysis itu? Maka akan kami jawab di presentasi kali ini. Selanjutnya saya serahkan ke Dian Octavia. Baiklah, di sini saya Dian Octavia akan sedikit menjelaskan tentang cost benefit analysis. Pengertian cost benefit analysis menurut Mer J. Sennenderjens 2004, teknik untuk menganalisis biaya dan manfaat yang melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari manfaat yang terkait dengan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Menurut Ken 2003, analisis yang menjabarkan alasan bisnis kenapa atau kenapa tidak pilih spesifik suatu investasi harus dipilih. Yang ketiga yaitu Siegel dan Sip 1994, cara untuk menentukan apakah hasil yang menguntungkan dari suatu alternatif akan cukup untuk dijadikan alasan dalam menentukan biaya pengambilan alternatif. Definisi cost benefit analysis menurut kelompok kami, yaitu cost benefit analysis memiliki pengertian suatu analisis sistematis yang berupa perbandingan antara manfaat dan biaya yang dilakukan dalam menyelenggarakan kegiatan atau proyek. Tujuan cost benefit analysis yaitu menentukan atau mengukur apakah kemanfaatan suatu proyek, program atau kegiatan merupakan suatu investasi atau biaya yang baik atau tidak. Manfaat cost benefit analysis adalah memasukkan keuntungan dan biaya sosial sebagai dasar yang kuat guna mempengaruhi keputusan legislatif atau sumber dana dan meyakinkan untuk menginvestasikan dana dalam berbagai proyek. Prinsip dasar cost benefit analysis yaitu mencapai keuntungan yang maksimal, meningkatkan keuntungan yang serangkai tindakan dan mengurangi biaya. Pareto Improvement. Kelebihan cost benefit analysis yaitu penggunaan sumber ekonomi menjadi lebih efisien sebagai dasar yang kuat guna mempengaruhi pengambilan keputusan, dapat mengukur efisien ekonomi, dapat mengontrol perkembangan dari proyek yang bersangkutan pada tahun-tahun ke depan, dapat mengkualifikasikan biaya dan manfaat yang bersifat kualitatif maupun intangible, merupakan alat yang berharga dalam pengambilan keputusan. Kekurangan cost benefit analysis yaitu waktu dan proses yang lama, penghitungan ekonomi untuk public good dengan menggunakan CBA sulit untuk dilakukan, tidak dapat mengukur aspek multidimensional, tidak dengan sendirinya membuat keputusan, potensi ketidakakuratan, tidak ada standar dalam kuantifikasi biaya dan manfaat, kemungkinan bahwa mekanisme evaluatif berubah ke anggaran yang diusulkan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ajeng Febilianti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah pengukuran atau cost benefit dari cost benefit analysis ini. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi alternatif atau intervensi yang akan dianalisis. Langkah kedua yaitu identifikasi biaya dari masing-masing alternatif atau intervensi. Langkah ketiga yaitu menghitung total biaya dari masing-masing alternatif atau intervensi. Langkah keempat yaitu ada mentransformasi manfaat dalam bentuk uang. Yang kelima, menghitung total benefit. Untuk langkah keenamnya, menghitung present value atau PV. Present value atau nilai sekarang merupakan besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat tertentu dari jumlah uang
yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Untuk perhitungan dengan menggunakan rumus PV sama dengan CX per 1 tambah I pangkat T. Keterangan I di sini yaitu inflamasi dan T yaitu tahun. Selanjutnya, melakukan analisis untuk menentukan pilihan dari alternatif atau intervensi yang paling menguntungkan. Setelah data tentang total biaya dan manfaat suatu tersedia, maka dilakukannya perhitungan NPV atau Net Present Value dengan rumus NPV sama dengan PV Benefit dikurang PV Cost. Kemudian dihitung rasio biaya manfaat atau Cost Benefit Ratio untuk setiap intervensi. Bila intervensi yang dianalisa lebih dari 2, maka dapat dibuat tabel untuk memudahkan dilakukannya analisis setiap intervensi. Untuk rasio B atau C sama dengan sigma per PV benefit per sigma PV cost. Dan selanjutnya kita ada benefit per cost ratio atau B per C ratio. Nah, di sini lebih dari 1 itu favorable atau pembangunan rehabilitas atau perluasan proyek yang bersangkutan dapat dilaksanakan. Sama dengan 1 yang berarti cukup, itu pembangunan atau rehabilitas atau perluasan proyek yang bersangkutan tidak perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Kurang dari 1 atau unfavorable, pembangunan atau rehabilitas atau perluasan proyek yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Saudari Nisa. Baiklah, selanjutnya mengenai studi kasus atau contoh soal mengenai cost benefit analysis. Di sini kami mengambil contoh untuk jumlah kunjungan pada 2 poli yang terdapat pada puskesmas dan rumah sakit. Di sini kami mengambil contoh pada rumah sakit, yaitu jumlah kunjungan pada poli anak dan juga jumlah kunjungan pada poli lansia. Di mana tahun 2018 sendiri merupakan tahun didirikannya puskesmas atau rumah sakit tersebut. Kemudian, jika dilihat dari datanya sendiri, setiap tahun terjadi penambahan yang cukup signifikan, yaitu pada poli anak pada tahun 2019, pasiennya berjumlah sekitar 1.997 dan 2022 sekitar 2.119. Kemudian untuk poli lansia sendiri memiliki banyak pasien dari poli anak, yaitu 3.588 untuk tahun 2019 dan juga 4.141 untuk tahun 2022. Kemudian dilakukanlah analisis dari biaya masing-masing. Dari uraian di sini kita dapat melihat bahwa ini untuk poli anak, yaitu ada uraian biaya untuk gedung, fasilitas pengadaan tenaga kerja, bahan habis medis pakai, bahan non medis habis pakai, biaya pemeliharaan, biaya kehilangan dan kerusakan, biaya umum, dan gaji tenaga kerja. Kemudian seluruh cost ini atau biaya ini dijumlahkan berdasarkan tahun masing-masing untuk 2018, 2019, 2020, 2021, dan juga 2022. Kemudian dihitunglah benefit langsung dan juga benefit tak langsung. Kemudian ditotalkan, didapatkanlah masing-masing benefit dari setiap tahun. Kemudian dihitunglah diskon factor dari rumus yang telah dijelaskan tadi. Kemudian dicarikanlah PV cost-nya atau present value dari biaya yang telah digunakan dan juga present value dari benefit atau keuntungannya. Jika dihitung, PV cost atau present value cost selama 5 tahun yaitu sekitar Rp2.793.699.000. Kemudian untuk present value benefit 5 tahun yaitu sekitar Rp2.245.287.180. Kemudian untuk net present value-nya yaitu sekitar Rp548.411.820, di mana kemudian kita hitunglah BC ratio-nya atau rasio benefit per cost, yaitu PV cost-nya atau present cost-nya dibagi present value dari benefit dibagi dengan present value dari cost, didapatkanlah hasil 0,803, di mana nilai dari PV cost BC ratio-nya ini di bawah 1 sehingga disebut sebagai unfavorable. Kemudian untuk poli lansia sama seperti poli anak tadi, di data kembali uraian dari cost atau biaya yang digunakan untuk menjalankan fasilitas ini, yaitu untuk gedung, fasilitas pengadaan tenaga kerja, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai, biaya pemeliharaan, biaya kehilangan dan kerusakan, biaya umum,
dan juga gaji tenaga kerja. Kemudian biaya ditotalkan, lalu dihitunglah benefit secara langsung maupun tak langsungnya. Setelah itu dihitunglah diskon dari faktor dari polilansia ini. Kemudian dihitunglah present value dari biaya yang digunakan dan juga present value dari keuntungan yang didapatkan. Lalu didapatkanlah hasil akhir dari present value cost selama 5 tahun untuk polilansia itu sekitar Rp2.668.608.000 rupiah. Kemudian untuk present value benefit selama 5 tahun didapatkan Rp3.444.609.695 rupiah. Kemudian untuk net present value yaitu didapatkan hasil Rp416.1.695. Kemudian dihitunglah ratio dari benefit per cost-nya yaitu 1,305. Dari hasil tadi maka didapatkan bahwa ratio dari benefit per cost-nya itu lebih dari 1 atau disebut favorable, berarti ini dapat dijalankan. Kemudian setelah kita menghitungkan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa polyanak memiliki rasio benefit per cost yang lebih besar daripada polyanak. Hal tersebut menunjukkan bahwa yang paling menguntungkan di antara kedua poli tersebut merupakan polilansia. Kemudian dilihat dari present value atau PV masing-masing polyanak sebesar Rp4.372.800, sedangkan present value benefit dari polilansia yaitu sekitar Rp3.484.609.695. Karena present value benefit pada polilansia lebih besar dan memiliki selisih yang lebih besar daripada present value polyanak, maka dapat disimpulkan bahwa polilansia menguntungkan daripada polyanak. Dari kedua perhitungan tersebut telah menyebutkan bahwa yang memiliki keuntungan lebih besar adalah polilansia dengan nilai rasio benefit per cost adalah 1,305, yang berarti polilansia memiliki profit yang paling besar dan juga program ini dapat terus dijalankan ke depannya. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan dan itulah hasil dari diskusi dari kelompok kami mengenai cost benefit analysis. Kami ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.